Saya pernah berpikir bahwa hidup ini lurus saja, seperti jalan tol yang membentang dari Jakarta ke Bandung tanpa tikungan tajam yang bisa membuat hati jungkir balik. Saya, Arya, anak muda biasa dari keluarga sederhana di Yogyakarta, kuliah kedokteran dengan beasiswa, selalu patuh pada aturan orang tua, sholat 5 waktu, dan tak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, saya akan jatuh cinta pada sesama lelaki. Tapi hari itu datang, seperti badai musim hujan yang tiba-tiba mengguyur tanpa ampun. Itu terjadi saat saya magang di Rumah Sakit Umum di Denpasar, Bali. Saya ditugaskan di bagian paru-paru, membantu dokter senior memeriksa pasien. Namanya Rio, pasien berusia 28 tahun, datang dengan keluhan sesak napas yang sudah berbulan-bulan. Wajahnya tampan, kulit sawo matang khas anak pantai, mata hitam yang dalam seperti laut malam, dan senyum yang selalu menyembunyikan sesuatu. Dia bilang pekerjaannya sebagai pemandu wisata di Ubud sering membuatnya kelelahan, menghirup asap knalpot motor turis setiap hari. Hari pertama pemeriksaan, saya yang memegang stetoskop. Dokter senior sedang sibuk, jadi saya yang maju. Tarik napas dalam, Pak Rio, kata saya, suara saya berusaha tegas tapi hati sudah berdegup aneh. Dia mengangkat bajunya perlahan, memperlihatkan dada bidang yang naik turun pelan. Saya tempelkan stetoskop dingin itu di kulitnya yang hangat. Napasnya terdengar jelas, tapi saat itu juga, tangan saya tanpa sadar meluncur sedikit lebih rendah, menyentuh perutnya yang rata. Sentuhan itu hanya sekilas, tapi seperti petir menyambar. Mata kami bertemu. Dia tidak marah, malah tersenyum tipis. Dokter muda ini tangannya nakal ya, bisiknya pelan, tapi ada nada main-main yang membuat pipi saya panas. Saya mundur cepat, pura-pura catat hasil. Tapi dalam hati ada badai. Mengapa sentuhan itu terasa begitu benar? Saya yang selalu bangga dengan kendali diri, tiba-tiba ragu. Malam itu, di kosan sederhana dekat rumah sakit, saya tak bisa tidur. Saya ingat ayah yang selalu bilang, lelaki harus kuat, Arya, jangan lemah seperti perempuan. Saya ingat ibu yang mengharapkan saya menikah dengan gadis baik-baik dari kampung. Tapi Rio, dengan senyumnya itu, sudah menyusup ke pikiran saya. Keesokan harinya, Rio datang lagi untuk kontrol. Kali ini, dia minta diperiksa oleh saya. Dokter yang kemarin lebih teliti, katanya pada perawat, matanya mengedip ke arah saya. Saya gelagapan tapi tak bisa menolak. Di ruang periksa yang sepi, dia duduk di depan saya. Sesaknya masih ada, dok, keluhnya. Saya ulangi prosedur yang sama. Tarik napas dalam. Tangan saya lagi-lagi menyentuh kulitnya. Kali ini dia pegang tangan saya pelan, tak lepaskan. Arya, kan nama kamu. Saya Rio. Boleh kita ngobrol di luar jam kerja? Hati saya berperang. Ini salah, bisik suara dalam kepala. Di Indonesia ini, cinta seperti ini dianggap dosa besar, aib keluarga. Tapi mata Rio penuh harap, dan saya tak kuat menolak. Kami janjian ketemu di pantai Sanur sore itu. Duduk di pasir, ombak bergulung pelan, matahari tenggelam merah jingga. Dia cerita tentang hidupnya, lahir di keluarga nelayan, kehilangan ayah muda, harus mandiri sejak remaja. Saya juga pernah bingung, Arya. Suka sama cowok, tapi takut bilang ke siapa-siapa. Di Bali ini, turis banyak yang bebas, tapi kita orang lokal. Harus sembunyi. Saya diam saja, tapi hati terasa lega. Ternyata saya tidak sendirian. Malam itu, kami jalan kaki pulang, tangan hampir bersentuhan tapi tak berani. Dalam diri saya semakin kuat. Saya ingin lari, tapi juga ingin mendekat. Apakah ini ujian dari Tuhan? Atau justru anugerah yang salah paham? Hari-hari berikutnya, pemeriksaan Rio jadi alasan kami bertemu. Setiap tarik napas dalam, tangan saya semakin berani menyentuh lebih lama. Dia tak protes, malah balas dengan tatapan yang membuat lutut saya lemas. Tapi saya tahu ini baru awal.
Rahasia ini bisa menghancurkan segalanya, karir saya, keluarga saya, hidup saya yang selama ini normal. Rahasia itu mulai menggerogoti saya dari dalam. Setiap pagi bangun, pikiran pertama adalah Rio. Saya bohong pada diri sendiri, bilang ini hanya rasa ingin tahu biasa, seperti pasien lain. Tapi saat melihat dia masuk ruang periksa, hati saya melonjak seperti anak kecil dapat mainan baru. Halo, Dokter Arya, sapanya selalu dengan senyum yang membuat dunia terasa lebih cerah. Kondisi paru Rio membaik pelan-pelan, tapi dia tetap datang rutin. Biar tambah sehat, katanya, tapi kami tahu alasannya lain. Kami mulai bertemu di luar rumah sakit lebih sering. Makan nasi campur di warung kecil dekat Ubud, jalan-jalan di sawah hijau yang membentang luas, atau duduk di kai kecil sambil dengar gamelan dari kejauhan. Bali dengan segala keindahannya jadi saksi bisu kami. Suatu sore, kami naik motor ke Tegalalang. Sawah bertingkat hijau membentang, angin sepoi bawa aroma tanah basah. Kami duduk di pinggir, kaki menggantung. Arya, kamu takut nggak? Tanyanya tiba-tiba. Takut apa? Takut sama perasaan ini. Saya takut, tapi juga bahagia. Saya diam lama. Dalam hati, perang batin semakin sengit. Saya ingat teman kuliah yang pernah digosipkan gay, lalu dijauhi semua orang. Saya ingat berita di koran tentang Raya di tempat-tempat tertentu. Saya takut, Rio. Takut keluarga tahu, takut masyarakat hakim. Tapi sama kamu, saya merasa hidup. Dia pegang tangan saya pelan, pertama kalinya di tempat terbuka. Jantung saya hampir copot. Tapi tak ada yang lihat, hanya burung-burung terbang di atas. Malam itu, kami pulang terlambat. Di depan kosan saya, dia berhenti. Besok saya kontrol terakhir. Paru saya sudah baikan. Hati saya jatuh. Terus kita lanjut di luar sana. Saya angguk tapi gelisah. Beberapa hari kemudian, Rio sembuh total. Tapi hubungan kami baru mulai. Kami semakin dekat, curhat panjang tentang masa lalu. Rio pernah punya pacar cewek, dipaksa keluarga, tapi putus karena tak nyaman. Saya belum pernah pacaran serius, selalu fokus belajar. Kamu yang pertama buat saya merasa benar-benar dicinta, katanya suatu malam di Pantai Kuta, bintang penuh langit. Tapi konflik datang dari luar. Teman sekos saya curiga. Kamu akhir-akhir ini sering keluar malam, ya? Sama siapa? Saya bohong bilang sama teman kuliah. Di rumah sakit ada bisik-bisik. Seorang perawat melihat kami keluar bareng. Dokter Arya sama pasien itu deket banget ya. Saya pura-pura tak dengar, tapi hati panik. Puncaknya saat orang tua saya telepon. Arya, kapan pulang? Ibu sudah cari calon buat kamu, anak tetangga, baik loh. Saya diam saja di telepon. Air mata jatuh tanpa suara. Bagaimana bilang pada mereka bahwa hati saya sudah milik Rio? Malam itu, saya cerita pada Rio. Dia peluk saya erat, pertama kalinya pelukan penuh. Kita hadapi bareng, ya. Saya nggak mau kehilangan kamu. Tapi dalam hati, saya ragu. Apakah cinta ini cukup kuat lawan dunia? Saya mulai mimpi buruk, keluarga murka, teman menjauh, karir hancur. Tapi setiap bangun, pesan Rio sudah masuk, pagi, cintaku. Semangat hari ini. Dan konflik itu membuat saya semakin mencintainya, karena dia satu-satunya yang paham perjuangan batin saya. Cinta kami semakin dalam, tapi juga semakin berbahaya. Kami mulai berani bertemu di tempat lebih intim, seperti ila kecil yang Rio sewa di Ubud untuk akhir pekan. Di sana, jauh dari mata orang, kami bisa bebas. Duduk berdua di teras menghadap hutan, dengar suara jangkrik malam. Arya, saya mimpi punya hidup bareng kamu, katanya suatu malam, kepala bersandar di bahu saya. Saya bahagia, tapi gelisah semakin kuat. Saya mulai hindari teman, takut rahasia bocor.
Di rumah sakit, saya minta pindah bagian, bilang alasan belajar baru. Tapi sebenarnya takut ketemu Rio di sana lagi, takut orang curiga. Rio paham, tapi sedih. Kamu menjauh ya, tanyanya. Bukan, Rio. Saya takut kehilangan segalanya. Konflik besar datang saat sahabat saya, Dika, datang ke Bali liburan. Dia tahu saya magang di Denpasar, minta ketemu. Saya tak bisa tolak. Kami janjian di KAE. Tak tahunya, Rio lewat di depan, lihat kami, salah paham. Malam itu, dia telepon marah. Kamu sama cowok lain. Saya kira kita serius. Saya jelaskan Dika hanya teman, tapi dia tak percaya. Kamu malu sama saya ya? Takut orang tahu kita gay. Pertengkaran pertama kami. Saya menangis sendirian di kosan. Mengapa cinta ini penuh duri? Saya ingin normal, nikah, punya anak, buat orang tua bangga. Tapi tanpa Rio, hidup terasa kosong. Keesokan harinya, saya cari dia di tempat kerjanya. Hujan deras, saya basah kuyup. Rio, Ma. Saya takut, tapi saya cinta kamu. Jangan tinggalkan saya. Dia peluk saya di tengah hujan. Saya juga takut, ya. Tapi bareng kamu, saya berani. Kami baikan, tapi luka itu tinggal. Saya semakin tertekan. Mulai minum obat tidur, karena mimpi buruk datang tiap malam, keluarga tahu, masyarakat hukum kami. Lalu datang pengkhianatan kecil yang buat hati remuk. Rio cerita pernah deket sama turis asing sebelum kenal saya. Itu dulu, ya. Sekarang hanya kamu. Tapi saya cemburu buta. Kamu bilang cinta, tapi masa lalu begitu. Kami bertengkar lagi. Saya bilang ingin putus, tapi hati tak rela. Internal saya memuncak. Saya sholat istikharah, minta petunjuk. Tapi jawaban tak datang jelas. Saya baca Al-Quran, cari ayat tentang sabar, tapi juga ingat larangan. Apakah saya berdosa? Atau Tuhan ciptakan saya begini adanya? Rio bilang cinta nggak salah, ya. Yang salah masyarakat yang tak paham. Kami coba bertahan, tapi tekanan semakin berat. Ada rumor di rumah sakit, atasan panggil saya. Arya, ada pasien bilang kamu terlalu dekat sama dia. Hati-hati, ya. Saya mengangguk, tapi hati hancur. Apakah ini akhir? Tekanan itu seperti gunung yang runtuh perlahan. Saya mulai jauhi Rio lagi, tak balas pesan berhari-hari. Dia cari ke kosan, tapi saya pura-pura tak ada. Dalam hati, saya bilang ini demi kebaikan kami berdua. Tapi malam-malam, saya menangis sendirian, rindu pelukannya, rindu suaranya. Rio tak menyerah. Dia kirim surat panjang lewat pos Arya, saya tahu kamu takut. Saya juga. Tapi lari bukan jawaban. Saya cinta kamu apa adanya. Kalau kamu mau putus, bilang langsung. Jangan hilang begini. Membaca itu, hati saya remuk. Saya sadar, pengkhianatan terbesar adalah saya khianati perasaan sendiri. Kami ketemu lagi di tempat pertama kami ngobrol, Pantai Sanur. Dia tampak kurus, mata sembab. Kenapa, ya? Saya cerita semuanya, takut keluarga, takut karir, takut neraka. Dia dengar diam, lalu peluk saya. Saya juga takut semua itu. Tapi tanpa kamu, lebih takut lagi. Kami putuskan coba lagi, tapi lebih hati-hati. Pindah ketemu di tempat jauh, seperti Canggu atau Seminyak malam hari. Tapi justru saat itu, pengkhianatan besar datang. Teman Rio, yang tahu rahasia kami, cerita ke orang lain demi uang. Rumor menyebar di komunitas pemandu wisata. Rio dipecat, bilang tak nyaman sama dia. Rio hancur. Semua gara-gara saya, ya. Saya marah pada dunia, tapi juga pada diri sendiri. Kenapa tak dari awal terima saja? Kami semakin dekat dalam duka. Saya bantu Rio cari kerja baru, kami habiskan waktu bareng lebih banyak.
Tapi keluarga saya tahu. Adik perempuan lihat oto kami di saya yang lupa kunci. Dia cerita ke ibu. Telepon datang seperti petir. Arya, apa benar kamu? Sama cowok? Astagfirullah. Pulang sekarang. Kita obati kamu. Saya menangis di telepon. Bu, ini bukan penyakit. Ini saya. Ibu nangis, ayah ambil telepon marah besar. Kamu bikin malu keluarga. Kalau nggak berubah jangan pulang. Saya mati rasa. Rio peluk saya saat saya cerita. Saya ada di sini, ya. Kita bangun hidup baru. Konflik memuncak. Saya depresi, tak makan, tak tidur. Rio rawat saya seperti pasien. Tarik napas dalam, katanya sambil pegang dada saya, ingatkan momen pertama. Air mata jatuh. Cinta ini indah, tapi menyakitkan. Hidup terasa seperti neraka yang dibungkus mimpi indah. Saya putuskan pulang ke Yogyakarta, hadapi keluarga. Rio ikut, bilang ngebareng. Perjalanan kereta panjang, kami duduk bersebelahan, tangan genggam diam-diam di bawah jaket. Hati saya campur aduk, takut, tapi juga berani karena ada dia. Sampai rumah, suasana dingin. Ayah tak bicara, ibu menangis. Adik menjauh. Mereka ajak saya ke ustad, bilang jeruyah untuk dihilangkan setan. Saya tolak halus. Bu, yah, ini bukan setan. Ini perasaan saya sejak dulu. Pertengkaran hebat. Ayah bilang kamu bukan anak saya lagi kalau begini. Rio tunggu di luar, tak berani masuk. Malam itu saya keluar rumah, kami ngungsi ke rumah teman Rio di Solo. Di sana kami nangis bareng. Mungkin kita salah tempat, ya. Di Indonesia ini susah. Tapi Rio bilang banyak yang seperti kita, sembunyi tapi bahagia. Pengkhianatan terakhir datang dari saya sendiri. Tekanan terlalu berat, saya bilang pada Rio, mungkin kita berhenti saja. Saya nggak kuat. Dia diam, mata basah. Kalau itu maunya kamu, saya terima. Tapi ingat, cinta saya nggak hilang. Saya pergi sendirian ke Bali lagi, coba lupakan. Tapi tak bisa. Setiap sudut ingatkan dia, pantai, sawah, Illa. Saya sakit, masuk rumah sakit ironisnya karena sesak napas, stres katanya dokter. Di sana saya sadar, tanpa Rio, saya mati perlahan. Saya telepon dia. Rio, ma. Saya nggak bisa tanpa kamu. Dia datang langsung peluk saya di ranjang rumah sakit. Saya tunggu kamu selamanya. Kami putuskan mulai baru. Tak pulang dulu ke keluarga, bangun hidup di Bali. Rio dapat kerja baru, saya lanjut spesialisasi. Rahasia tetap rahasia, tapi cinta kami semakin kuat. Tapi luka keluarga tinggal. Ibu telepon kadang, nangis minta pulang. Saya janji suatu hari nanti. Tahun-tahun berlalu seperti angin muson yang membawa hujan dan cerah bergantian. Kami, Arya dan Rio, tetap bersama di Bali, pulau yang jadi saksi cinta terlarang kami. Rumah kecil di pinggir Ubud, dikelilingi sawah, jadi tempat kami pulang setiap hari. Pagi-pagi, Rio buat kopi, saya siap ke rumah sakit. Malam, kami duduk di teras, cerita hari. Keluarga perlahan luluh. Ibu datang diam-diam, lihat kami bahagia, akhirnya peluk saya. Nak, ibu salah. Yang penting kamu bahagia. Ayah butuh waktu lebih lama, tapi suatu hari telepon, pulanglah kadang-kadang. Tak ada ma langsung, tapi itu cukup. Masyarakat. Kami tetap hati-hati. Tak pamer, tapi tak sembunyi total. Ada teman yang terima, ada yang menjauh. Tapi kami punya komunitas kecil, orang-orang seperti kami yang saling dukung diam-diam. Cinta kami tak sempurna. Masih ada cemburu, pertengkaran, takut masa depan. Tapi setiap tarik napas dalam yang Rio bisik saat saya stres, ingatkan momen pertama. Tangan yang dulu meluncur lebih rendah, sekarang pegang erat selamanya.
Kami sadar, di tanah air ini, cinta seperti kami masih dianggap salah oleh banyak orang. Tapi kami pilih bertahan karena cinta sejati tak kenal batas. Mungkin tak happy ending seperti dongeng, tapi ini hidup nyata, penuh luka, tapi juga penuh kasih. Suatu sore di pantai, matahari tenggelam lagi seperti dulu. Rio pegang tangan saya. Terima kasih udah bertahan, ya. Saya balas peluk. Dalam hati bersyukur pada Tuhan yang ciptakan perasaan ini meski dunia tak paham. Cinta kami jadi bukti manusiawi penuh pengampunan dan harapan. Bagi siapa saja yang sama seperti kami, ingat kalian tak sendirian. Tarik napas dalam dan lawan.